Hidup ini ada kalanya bagaikan pohon yang sedang berbuah. Ketika buahnya lebat, ranum, banyak burung yang datang menghinggapinya, dari mana-mana datang. Tetapi ketika si pohon telah meranggas, daunnya telah layu dan jatuh satu persatu, buahnya tidak ada lagi. Burung-burung semuanya berterbangan pergi menjauh entah kemana. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Harum maremana mudik kampung, padang talat tadi ate anjung, dirine lagi sanjuang-sanjung. Dun sana jauh menjadi kandung, urang deharolai kabaruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Lagu yang kita dengarkan barusan adalah lagu Minang. Lagu Minang ini bercerita tentang perumpamaan kehidupan manusia kepada sebatang pohon. Ketika pohon itu berbuah lebat, banyak burung yang datang yang ingin menikmati buah pohon itu. Kalau kepada manusia, sama dengan ketika seorang manusia itu kaya raya atau sedang berpangkat, sedang disegani orang, sedang menjadi orang terpandang, semuanya mendekat. Saudara jauh pun malah kadang mengaku sebagai saudara kandung. Kadang dicari-cari tali persaudaraan, sehingga dikatakanlah berfamili, dikatakanlah berteman dekat. Kadang-kadang dikatakan, dulu waktu kamu kecil saya sering ke rumah orang tuamu. Orang tuamu itu dekat sekali dengan saya dulu. Dengan harapan si kaya tadi, si berpangkat tadi dekat dengannya. Tetapi ketika si kaya menjadi miskin, uang banyak tidak ada lagi, dan ketika si berpangkat tidak lagi berpangkat, jabatan sudah tidak ada lagi, yang dekat itu menjauh, yang mengaku saudara tadi menghilang. Bahkan yang sangat menyedihkan, yang saudara sebenarnya pun mempersalahkannya, yang selama ini menyanjung-nyanjung. Itulah kira-kira pengertian dari lagu barusan. Di dalam kehidupan ini tidak jauh berbeda ada kalanya dengan apa yang menjadi lirik dari lagu Minang ini. Ketika Anda
sedang berada di puncak, mungkin sedang diberi rezeki oleh Yang Maha Kuasa menjadi orang kaya raya, atau sedang diberi anugerah oleh Yang Maha Kuasa menjadi orang berpangkat, menjadi orang yang berjabatan. Semua orang akan datang mendekat kepada Anda. Dari kiri, dari kanan, dari muka, dari belakang, dan jauh yang dekat akan mendekat. Mengatakan berfamili, menyanjung Anda, mengatakan Anda hebat. Apalagi kalau Anda memang suka membantunya, akan tambah disanjung-sanjungnya lagi Anda. Tetapi ingat, ketika suatu waktu kekayaan Anda beransur-ansur hilang dari Anda, jabatan pangkat Anda hari demi hari semakin turun, semua akan berubah. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, Sobat DB? Di dalam hidup ini kita haruslah selalu waspada terhadap kemungkinan yang bakal terjadi pada diri kita. Kemungkinan kita dari berpangkat tidak lagi berpangkat. Kemungkinan kita dari menjadi orang kaya jatuh miskin. Ini perlu selalu kita waspadai. Kalaulah kita waspada terhadap hal itu, kita tidak akan terlambung ketika disanjung. Kita pun tidak akan merasa tersiksa ketika dihina. Kita akan tetap menjadi diri kita dalam posisi apapun juga. Dengan demikian, kalaulah kita bisa tetap dengan jati diri kita, kita akan selalu mawas diri. Kita akan selalu menyadari bahwa sanjungan, pujian, dan lain sebagainya itu tidak akan abadi. Tidak akan abadi. Ibaratkan bumi, dia akan berputar terus. Berangkat dari sini, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Anda, terutama mungkin bagi Anda yang masih berusia muda, di dalam menjalani hidup Anda, terutama di dunia bisnis. Karena channel kita ini adalah channel yang membahas tentang dunia bisnis, tentang dunia ekonomi, tentang kehidupan semua orang. Di dalam berbisnis, kalau Anda beruntung, Anda jangan sombong. Kalau Anda sempat ditimpa kerugian, Anda jangan terlalu merasa terhina. Ketika beruntung, usahakanlah untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Ketika ditimpa kerugian, berusahalah untuk sabar. Ini menyebutnya mudah, melaksanakannya sangat sulit. Bersyukur ketika beruntung itu sulit sekali. Yang paling mudah ketika beruntung itu adalah sombong. Wah, ini karena saya. Kamu bodoh. Pantasan kamu hidupmu begitu-begitu saja. Coba lihat saya. Lupa bahwa yang memberikan keberuntungan itu Yang Maha Kuasa. Kewajiban kita hanya berusaha keras, bekerja keras, berikhtiar semaksimal mungkin. Sedangkan hak Allah
hak Yang Maha Kuasa adalah memberi kita rezeki. Lupa kita kadang-kadang karena kita sedang berada di puncak, karena keberuntungan sedang menghampiri kita. Demikian pula ketika kita ditimpa kerugian, menyebut sabar mudah, melakukannya sangat-sangat sulit. Yang banyak ketika kita ditimpa kerugian, ketika hidup kita berubah dari berada di puncak turun ke bawah, dan kadang kita merasa Tuhan tidak adil, dan kadang-kadang kita merasa tidak ada gunanya hidup ini kalau begini. Saya sudah bersusah payah, tetapi kerugian menimpa saya juga. Mengapa saya sampai begini? Tak ada gunanya saya berusaha keras, bekerja keras selama ini kalau ini juga yang akan menimpa diri saya. Lebih baik saya tidak bekerja apa-apa. Lebih baik saya diam saja. Itu yang banyak terjadi kepada kita yang sedang ditimpa kerugian, yang sedang dijauhi keberuntungan. Dan saya mengajak Sobat DB dan mengajak diri saya sendiri, mari kita upayakan ketika memang Yang Maha Kuasa memberikan ujian kepada kita dari sisi kerugian, mari kita usahakan untuk bersabar. Bersabar bukan dalam artian kita diam. Bersabar bukan dalam artian kita tidak mau bekerja lagi, berusaha lagi. Bersabar dalam artian kita evaluasi apa yang menyebabkan kita rugi, dan kita bangkit lagi dengan bekal hasil evaluasi kita itu. Bangkit lagi. Kita harus ingat selalu bahwa hidup ini tidak bisa diam dalam suatu kerugian, dalam suatu kemalangan, dalam suatu kesusahan. Hidup ini butuh bangkit. Dan ingat lagu tadi, orang hanya akan mendekati kita ketika kita beruntung. Makanya ketika kita rugi, kita harus bangkit. Dan kalau nanti kita sudah beruntung kembali, sudah berada di puncak kembali, kita niatkan bahwa kita akan membiarkan yang jauh itu dekat kembali. Yang mempersalahkan kita itu mungkin saja dia memuji kita kembali. Kita jangan sombong. Sobat DB, di dalam menjalani kehidupan ini, tak ubahnya kita dengan seorang musafir yang berjalan di hutan belantara. Kadang kita dihadang oleh binatang buas, mungkin harimau, mungkin ular, mungkin singa, mungkin gajah, dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan ketika kita dihadang oleh semua ini, kesabaran dalam artian punya tekad yang bulat untuk bangkit, untuk menang berhadapan dengan semua tantangan itu tadi. Dan ketika kita sampai di puncak, ibaratkan kita mendaki sebuah bukit. Setelah kita lolos dari hadangan harimau, gajah, ular, dan binatang buas lainnya itu tadi, kita selalu ingat bahwa kita berada di sana bukan semata-mata karena kehebatan kita mengalahkan semua tantangan itu tadi, tetapi karena pertolongan Yang Maha Kuasa. Kalau itu yang selalu menjadi pegang kita, insya Allah
Allah tidak akan melepaskan kita dalam kesengsaraan. Dan Allah insya Allah akan selalu membimbing kita dalam keberuntungan. Sobat DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha sukses kaya raya, menjadi orang yang tidak sombong ketika beruntung, orang yang tidak putus asa ketika susah. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya Mustafa Darda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.